Gak usah. Kenapa? Karena ini nggak berbahaya di sini. Nggak berbahaya. Biar nggak bahaya. Kayak kamu naik terlalu jauh di sini, kamu ada space. Duduk di bangku SD kelas 4 dulu mengikuti klub atau SSB di salah satu di Sleman. Awal mulanya itu karena hobi sering main di sekolahan, akhirnya ikut SSB sampai pada akhirnya ikut suratin di GSM Jogja. Setelah itu masuk ke masa perkuliahan, masuk jurusan olahraga, kemudian punya ide untuk bisa melatih di SSB. Alhamdulillah ada temen yang juga pengelola di SSB ini, akhirnya diajak bergabung di sini. Danon dulu karena kita memang regional Jogja tidak ada, akhirnya kita mengikuti regional Jawa Tengah. Kala itu kita bermain di Semarang dan anak-anak mungkin pertama kali berkompetisi di luar daerah dengan kompetisi yang lebih kuat lagi karena lawan-lawannya bukan sekedar teman-temannya saja, tapi yang bahkan mungkin di atas mereka, di mana anak-anak merasa grogi, merasa canggung, tapi mereka punya semangat tinggi untuk melawan. Alhasil kita bisa lolos sampai kita bermain di Stadion Muh Subroto di Magelang. Hal yang paling unik di sana adalah ketika anak-anak mencoba rumput baru, rumput stadion yang lebih bagus dari rumput biasanya. Dengan ketidakcocokan sepatu dan rumput membuat anak-anak tuh bukan bermain bola, malah seakan-akan mereka malah bermain rumput. Kenapa? Mereka bukan nendang bola tapi nendang rumput, karena memang situasinya lapangannya bagus, mereka grogi, tidak pernah bermain di rumput yang sebagus itu di stadion dengan antusias penonton yang lebih banyak. Alhasil mereka menjadi bermain bukan seperti mereka bermain, malah alhasil mereka malah menjadi seperti pemain yang bingung. Dan uniknya dengan kondisi seperti itu, dengan kepercayaan tinggi yang tinggi, akhirnya dia bisa melewati itu walaupun kita gugur di 8 besar. Ada saya memegang beberapa KO, kalau ditanya tentang idola, mungkin semua itu idola saya karena mereka memiliki karakter mereka bermain sendiri-sendiri. Jadi kalau misalkan ditanya idola mungkin bisa sulit untuk dijawab, tapi kalau kita ambil garis besarnya saja, mungkin ada beberapa yang sangat saya idolakan dari beberapa KU. Misalkan dari KU 11 tahun mungkin saya mengidolakan Devon. Ya mungkin di KU itu anak itu memang susah diatur, tapi ada kalanya anak itu ketika ngeyel, kita punya jurus sendiri untuk menangani anak itu. Ketika kita sudah bisa mengambil hati dari anak itu, kita mau melakukan apapun, anak itu akan melakukan yang terbaik. Tapi untuk KU yang saya pegang ini, saya mungkin mengidolakan si Reza. Ya, sisi lain, karena mungkin ketika saya mengatur tim, karakter yang saya ambil dulu adalah seorang gelandang. Mungkin Reza ini menurut saya tipikal yang saya cari. Jadi karena Reza itu memiliki mobilitas yang tinggi, pengatur serangan yang bagus, dan pengatur irama dalam permainan, mungkin salah satunya yaitu Reza ini. Bisa bermain dengan bagus, mengikuti program dengan baik, melihat performa anak semakin hari, semakin bulan, semakin tahun tambah membaik. Di sisi lain ditambah lagi banyak anak-anak kita yang bisa bergabung di tim-tim elit seperti PSS U17, PSIM U17, bahkan saat ini ada juga yang merantau sampai ke Persik Kediri. Itu menjadi kebanggaan kita tersendiri bahwa dengan pembinaan yang baik bisa membawa anak-anak menjadi lebih baik lagi. Mungkin untuk dukanya, kalau ditanya duka sangat sulit ya Mas ya, karena memang setiap kita melatih pasti ada dukanya. Mungkin karena masih anak-anak, sering ngeyel, sering tidak mengikuti materi yang ada, sering capek sebelum waktunya. Ya mungkin itu memang bisa dikategorikan sebagai hal yang umum melihat kondisi anak seperti itu. Bosan dengan latihan karena kita harus materi harus
usia mereka yang seperti ini masih ngeyel ya, mungkin itu aja. Ini saya harapkan bisa lebih berkembang lagi situasinya, mungkin dengan kondisi banyak anak seperti ini bisa memotivasi anak-anak yang lain untuk bisa bergabung ke Satria Pandowo, karena melihat kondisi pelatih saat ini sudah mulai banyak yang kompetitif, sudah mulai banyak yang memiliki prestasi, mungkin bisa memicu teman-teman yang lain untuk bisa bergabung di sini, bisa berkembang bersama mewujudkan sepak bola yang lebih baik, terutama di Sleman, dan nantinya bisa membawa Sleman lebih baik lagi, bisa membawa Sleman di Popda menjadi juara, Porda bisa menjadi juara. Harapannya seperti itu. Dan untuk anak-anak sendiri harapannya terus semangat berlatih agar nanti generasi dari kalian ini bisa menjadi generasi emas untuk Indonesia yang lebih baik lagi, terutama di timnas-timnas senior kita, bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik di kancah internasional, dan ada salah satu dari kita yang bisa masuk di timnas nasional. Itu mungkin harapan saya untuk siswa-siswa di sini.